Selamat malam, kembali lagi bersama saya di cerita horor kali ini. Pernahkah kalian mendengar tangisan bayi di tengah malam? Suara itu biasanya terdengar polos, penuh kepolosan. Tapi bagaimana kalau suara itu muncul di tempat yang seharusnya sunyi, seperti lorong rumah sakit, tanpa ada bayi di sana? Malam ini saya akan membawa kalian ke sebuah kisah nyata yang terjadi di Palembang. Tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 2023 di sebuah rumah sakit besar. Awalnya hanya sebuah insiden medis seorang bayi kecil yang jarinya nyaris terpotong saat dirawat. Namun, sejak saat itu, suasana rumah sakit berubah drastis. Lorong yang biasanya ramai jadi sepi. Suara tangisan bayi sering terdengar tanpa wujud. Bahkan, beberapa perawat mengaku melihat sosok kecil merangkak dengan jari kelingking yang hilang. Apakah ini sekadar kecelakaan atau ada sesuatu yang lebih kelam yang tertinggal di sana? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tapi hati-hati, jangan dengarkan sendirian dalam gelap. Pagi itu, tanggal 3 Februari tahun 2023, sekitar pukul 10, suasana Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang kelihatan biasa saja. Orang lalu lalang, pasien keluar masuk, ada yang duduk di kursi panjang lorong menunggu giliran. Udara di dalam gedung bercampur bau obat, alkohol medis, dan sedikit aroma tidak sedap dari kamar perawatan yang penuh sesak. Di luar jendela, cahaya matahari terik menembus kaca, tapi di dalam lorong rumah sakit, cahaya lampu neon putih pucat mendominasi, bikin suasana agak dingin dan hampa. Di ruang perawatan umum, sepasang suami istri duduk gelisah di samping ranjang bayi mereka. Anak itu masih 8 bulan, badannya kecil, kulitnya pucat. Sejak semalam panasnya naik turun, dokter memutuskan memasang infus agar cairan masuk lebih cepat. Bayi itu menangis kecil, sesekali terisak, seolah-olah tubuhnya yang rapuh menolak benda asing yang menempel di tangannya. Sang ibu mengelus pelan pipi bayinya, berusaha menenangkan. Sementara sang ayah bolak-balik berdiri lalu duduk lagi. Tak bisa diam. Mereka sama sekali tidak menduga kalau hari itu akan mengubah hidup mereka. Perawat senior masuk ke ruangan, membawa sebuah gunting medis besar di tangannya. Gunting itu berkilat kena pantulan lampu neon. Suaranya terdengar klik-klik ketika dibuka tutup. Nama perawat itu sudah lama dikenal di rumah sakit. Lebih dari belasan tahun bekerja di sana. Orang-orang memanggilnya Bude. Sosok yang biasanya disegani, dianggap berpengalaman, dipercaya banyak keluarga pasien. Tapi entah kenapa, saat itu aura yang dibawanya terasa berbeda. Senyumnya tipis, matanya sembab seperti kurang tidur, dan langkah kakinya berat, menyeret sedikit, menimbulkan gema aneh di lantai keramik putih. Si ibu spontan berdiri ketika melihat gunting besar itu. Bu, hati-hati ya, jangan pakai yang itu. Perbannya bisa dibuka pelen-pelen saja, katanya lirih, mencoba menjaga sopan santun meski ada nada khawatir. Sang ayah ikut mengangguk cepat, menambahkan dengan suara serak, "Iya,
perban itu tipis saja. Takut kena tangan anak kami. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mendekat ke ranjang, menatap bayi yang meringis sambil menangis lirih. Suasana jadi tegang. Suara tangisan bayi makin keras. Seolah bayi itu tahu sesuatu buruk akan terjadi. Dari luar kamar, suara langkah orang lain terdengar menjauh. Makin lama, makin sepi. Tinggal suara tangisan bayi dan napas berat si perawat yang terasa mendominasi ruangan. Dengan gerakan lambat, Bude menunduk, memegang tangan kecil bayi yang terbungkus perban infus. Jari-jarinya kokoh, tapi agak bergetar. Gunting besar itu diangkat, mendekati balutan kain putih yang menempel ketat. Si ibu menahan napas. Tangannya gemetar, memegang bahu suaminya. Sang ayah melangkah maju, nyaris ingin menghentikan perawat itu, tapi ragu. Dalam pikirannya, ia sadar mereka sedang berada di rumah sakit, tempat yang seharusnya aman. Tak mungkin seorang perawat berpengalaman akan melakukan sesuatu yang berbahaya, pikirnya. Tapi justru di saat ragu itu, terdengar suara krek dari perban yang mulai terpotong, disusul tangisan bayi yang langsung melengking tinggi. Si ibu berteriak kecil, "Aduh Bu, pelan-pelan!" Namun suara tangisan bayi menutupi segalanya. Dalam sekejap, darah segar menyembur dari tangan mungil itu. Jari kelingking bayi terpotong hampir putus, hanya tergantung pada sedikit daging tipis. Ruangan seketika panik. Si ibu langsung menjerit histeris. Tubuhnya lemas, hampir jatuh. Sang ayah bergegas meraih bayi dari tangan perawat. Wajahnya memucat, matanya melebar melihat darah yang mengalir ke sprei putih. "Ya Allah, apa yang ibu lakukan?" teriaknya lantang. Suaranya bercampur marah dan takut. Bayi itu menangis keras sekali. Tangisannya berbeda, penuh rasa sakit, menusuk telinga siapapun yang mendengar. Darah menetes ke lantai, bercampur dengan kilatan cahaya neon, menciptakan suasana yang bikin siapapun merinding. Beberapa perawat lain masuk terburu-buru setelah mendengar jeritan. Sebagian membawa alat darurat, sebagian lagi hanya terpaku melihat pemandangan mengerikan itu. Bude berdiri kaku, gunting di tangannya berlumur darah. Wajahnya pucat pasi, matanya bergetar, seperti menahan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Tangannya gemetar hebat, lalu perlahan menurunkan gunting itu. Suasana sekitar terasa aneh, seolah-olah udara di ruangan tiba-tiba menurun drastis. Ada dingin yang menusuk tulang, padahal pendingin ruangan tidak diatur terlalu rendah. Operasi darurat segera dipanggil. Bayi itu dibawa ke ruang bedah. Jeritannya masih terdengar samar di lorong rumah sakit yang panjang. Si ibu nyaris pingsan, digandeng oleh suaminya yang mencoba tetap berdiri tegak. Di belakang mereka, perawat-perawat lain sibuk membersihkan darah yang tercecer. Tapi satu hal yang tidak bisa dihapus adalah suara tangisan bayi yang seolah terus terngiang, menempel di dinding, menggema ke seluruh ruangan. Dan anehnya, bahkan setelah bayi itu sudah dibawa keluar, suara tangisan itu masih terdengar samar. Seolah ada bayi lain yang ikut menangis, padahal tidak ada pasien bayi lain di ruangan itu.
Perawat-perawat muda saling pandang. Beberapa merapatkan jas mereka, bulu kuduk berdiri. Mereka tidak berani berkote-kota, hanya menunduk pura-pura tidak mendengar. Bude masih berdiri di tempat yang sama, memandangi tangannya yang berlumur darah. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari sudut ruangan. Matanya bergerak cepat ke arah dinding putih. Tapi hanya ada bayangan samar, seperti sosok kecil, bergerak cepat, lalu hilang. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha tetap diam. Dalam hatinya, sebuah bisikan lirih muncul. Entah dari mana asalnya, bisikan bayi, terpotong-potong. Seakan memanggil namanya. Ruangan yang tadinya sekadar ruang perawatan umum, kini berubah seperti ruang terkutuk. Bau darah menempel, bercampur bau obat-obatan, menimbulkan sensasi mual dan nyeri kepala. Suasana rumah sakit yang biasanya dingin dan netral, kini seakan penuh tekanan. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata merayap di dinding. Dan sejak kejadian itu, siapapun yang melewati ruangan tersebut selalu merasa ada suara samar tangisan bayi. Padahal ruangannya kosong. Tangisan bayi masih terngiang di lorong panjang rumah sakit. Meskipun pintu ruang operasi sudah tertutup rapat, lampu merah tanda operasi menyala, membuat lorong itu terlihat makin dingin. Si ibu duduk di kursi tunggu, wajahnya sembab penuh air mata. Sang ayah berdiri mondar-mandir, tak henti menatap jam dinding yang terasa berjalan begitu lambat. Waktu seakan macet. Setiap detik menekan dada mereka seperti beban tak terlihat. Beberapa kerabat yang mendengar kabar segera datang. Mereka kaget, tak percaya bayi sekecil itu bisa menjadi korban kelalaian di tempat yang seharusnya paling aman. Bisik-bisik terdengar di lorong, bercampur antara doa dan sumpah serapah. Ada yang menenangkan sang ibu, ada juga yang dayam-dayam menatap tajam ke arah pintu operasi, seolah menyalahkan semua tenaga medis di dalam sana. Sementara itu Bude, perawat senior yang menjadi pusat masalah, duduk sendiri di ruang kecil dekat pantry. Tangannya masih terasa bergetar meski sudah dicuci berkali-kali. Bekas darah yang tadi menempel di jari seolah masih melekat, meninggalkan noda samar yang tak mau hilang. Ia memandangi gunting medis yang sudah dibersihkan oleh rekannya. Kilatan logamnya membuat dadanya sesak. Ada suara lirih, sangat pelan, tapi cukup jelas terdengar di telinganya. Suara tangisan bayi. Ia menoleh cepat, mencari sumber suara. Ruangan kosong, hanya ada dispenser air dan beberapa kursi plastik. Namun, suara itu terus ada. Makin lama makin dekat. Seolah bayi itu sedang berada tepat di belakangnya. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia menutup mata, mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Itu cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi ketika ia membuka mata, di kaca jendela pantry yang sedikit berembun, terlihat bayangan samar seorang bayi tanpa jari kelingking. Menatapnya dengan mata bulat basah, menangis tanpa suara. Bayangan itu muncul hanya sekilas, lalu lenyap, meninggalkan pantulan wajahnya sendiri yang pucat pasi. Ia hampir menjerit, tapi menahan suara di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, dan tanpa sadar
Ia mulai berdoa pelan, memohon agar semua itu hanya halusinasi akibat stres. Di ruang operasi, dokter bedah dan timnya berjuang menyambungkan kembali jari kecil bayi itu. Darah sudah banyak hilang, tapi mereka bekerja cepat. Suara monitor jantung berdetak teratur, membuat suasana makin tegang. Dokter utama sempat melirik ke arah perawat yang membantunya. Wajahnya serius penuh tekanan. "Kita harus selamatkan jarinya," katanya tegas. Semua orang mengangguk, meski tangan mereka bergetar karena rasa takut ikut gagal. Operasi berlangsung sekitar 1,5 jam. Akhirnya, jari itu berhasil disambung. Meski dokter belum bisa memastikan apakah fungsi sarafnya akan kembali normal. Saat bayi dibawa keluar dari ruang operasi, tubuhnya kecil dengan perban tebal di tangannya. Ia tertidur karena obat bius. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Sang ibu langsung menangis melihat anaknya kembali. Meraih tangan mungil itu meski sudah tertutup perban. Sang ayah berdiri tegak, tapi matanya berkokek-kokah, menahan emosi yang bercampur antara marah, takut, dan syukur anaknya masih hidup. Lorong rumah sakit yang tadinya ramai jadi hening sejenak. Hanya suara roda ranjang dorong yang bergesekan dengan lantai. Namun, dalam keheningan itu, beberapa orang bersumpah mendengar ada tangisan bayi lain. Padahal di lorong itu hanya ada anak mereka yang sedang dibius. Hari-hari berikutnya tidak lebih tenang. Bayi itu dirawat intensif di ruang khusus. Perban diganti secara berkala. Dokter selalu memantau perkembangan jarinya. Tapi setiap malam suara tangisan terdengar dari ruang itu. Bukan tangisan anak mereka, melainkan suara lain yang lebih lirih, serak, seolah datang dari kejauhan. Perawat jaga beberapa kali melaporkan hal yang sama. Mereka mendengar suara bayi menangis, padahal monitor menunjukkan pasien tidur lelap. Ada juga yang melihat bayangan kecil bergerak di bawah ranjang, tapi saat diperiksa tak ada apa-apa. Si ibu jadi sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam, mendengar suara tangisan bayi yang berbeda dari suara anaknya. Kadang suara itu terdengar dari pojok kamar, kadang dari lorong, bahkan pernah terasa seperti berasal dari balik lemari penyimpanan obat. Ia mengguncang suaminya, mencoba meyakinkan, tapi sang ayah hanya bisa mengusap punggungnya dan berkata, "Itu mungkin suara pasien lain." Padahal dalam hatinya, ia sendiri juga sering mendengar. Bahkan saat ia berjalan sendirian ke toilet, suara itu mengikutinya, memanggil lirih seperti meminta tolong. Sementara itu, Bude mulai kehilangan kewarasan. Setiap kali ia mencoba tidur, ia bermimpi berada di ruangan putih yang dingin, dipenuhi ranjang bayi kosong. Dari kejauhan, ada suara roda berdecit. Mendekat pelan, ia melihat sosok kecil berjalan tertatih. Tubuhnya pucat, membawa gunting berlumur darah. Bayi itu tidak bicara, hanya menangis tanpa suara. Matanya menatap tajam, penuh dendam. Bude terbangun dengan jeritan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat bercermin di kamar mandi, ia menemukan bayangan kecil. Bayi menggantung di bahunya, tersenyum samar, lalu hilang. Ia tidak berani menceritakan kepada siapapun,
takut dianggap gila. Tapi semakin ia diam, semakin sering bayangan itu muncul. Bahkan saat ia terjaga, rumah sakit mulai jadi buah bibir. Kabar tentang bayi yang jarinya hampir terpotong menyebar cepat. Ditambah cerita perawat jaga yang sering mendengar tangisan aneh. Ada keluarga pasien yang memutuskan pindah rumah sakit. Tidak tahan dengan cerita-cerita itu. Lorong dekat ruang operasi jadi sepi. Lampunya sering berkedip meski sudah diganti. Petugas kebersihan enggan lewat sendirian. Katanya bau darah masih tercium setiap kali mereka mengepel lantai. Beberapa kali mereka menemukan noda merah samar muncul kembali. Meski sudah disikat berkali-kali. Malam itu, tepat seminggu setelah kejadian, listrik rumah sakit sempat padam sebentar. Generator menyala, tapi selama 5 menit kegelapan itu, banyak hal aneh terjadi. Perawat jaga di lantai 2 bersumpah melihat puluhan bayangan bayi merangkak di lorong menuju arah ruang operasi. Seorang pasien tua berteriak histeris karena melihat sosok wanita berpakaian perawat berdiri di sudut kamar, memegang gunting besar, menatap kosong. Saat lampu kembali menyala, semuanya lenyap. Tapi suasana mencekam itu tetap tinggal, membuat semua orang waspada. Bagi keluarga bayi, malam-malam di ruang perawatan jadi penuh teror. Mereka mendengar bisikan aneh saat berusaha tidur. Suara lirih yang berulang-ulang menyebut kata yang sama. Entah nama bayi mereka atau nama perawat yang salah itu. Sang ibu sering terbangun melihat pintu kamar terbuka sendiri, padahal dikunci rapat. Sang ayah beberapa kali melihat bayangan kecil berlari di bawah ranjang, hilang begitu saja. Setiap kali kejadian itu muncul, suhu ruangan turun drastis, membuat mereka menggigil meski selimut tebal sudah menutupi tubuh. Di sisi lain, Bude makin terpuruk. Ia sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tapi orang-orang bilang mereka melihatnya berkeliaran di lorong tengah malam. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti orang linglung. Ada yang bersumpah melihat ia bicara sendiri, seolah sedang menggendong bayi, padahal tangannya kosong. Ketika ditegur, ia hanya menoleh sebentar lalu pergi, meninggalkan suara tangisan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Semua orang mulai percaya. Kejadian tanggal 3 Februari itu bukan sekadar kecelakaan. Ada sesuatu yang lebih kelam, sesuatu yang membuat rumah sakit itu seperti dihantui. Dan setiap malam, suara tangisan bayi makin keras, menggema ke seluruh lorong, membuat siapapun yang mendengarnya sulit membedakan antara dunia nyata dan dunia lain. Malam di rumah sakit itu semakin tidak pernah tenang. Sejak kejadian tanggal 3 Februari tahun 2023, sudah 2 minggu berlalu, tapi suasana di lorong dekat ruang operasi selalu terasa berbeda. Lampunya berkedip, bau antiseptik bercampur samar dengan aroma besi berkarat, seperti darah lama yang tidak pernah hilang. Semua orang tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Bayi korban masih dirawat di ruang khusus. Jarinya yang disambung tetap dibalut perban tebal. Dokter bilang kemungkinan fungsi sarafnya akan sulit kembali normal. Tapi yang membuat keluarga lebih takut adalah
hal-hal aneh yang terus terjadi di sekitar anak itu. Suatu malam, sang ibu terbangun mendengar suara anaknya menangis. Ia buru-buru menyalakan lampu kecil di samping ranjang. Tapi yang ia lihat membuat darahnya beku. Bayinya memang menangis, tapi bukan itu yang membuatnya gemetar. Di ujung ranjang terlihat sosok kecil lain, menyerupai bayi. Kulitnya pucat kebiruan. Jari kelingkingnya tidak ada. Wajahnya menatap dengan mata kosong. Bayangan itu mendekat pelan, merangkak naik ke ranjang. Sang ibu menjerit histeris, membuat perawat jaga berlari masuk. Tapi ketika lampu ruangan dinyalakan penuh, bayangan itu sudah hilang. Bu, tenang, itu mungkin mimpi, kata perawat mencoba menenangkan. Tapi ia sendiri tampak pucat karena sebelum lampu menyala, ia juga sempat mendengar suara tangisan ganda, satu dari bayi di ranjang dan satu lagi dari sudut ruangan yang gelap. Kabar itu menyebar. Perawat-perawat lain mulai menghindari jaga malam di ruang itu. Mereka saling bertukar shift, mencari alasan sakit, bahkan ada yang mengundurkan diri. Rumah sakit mulai kehilangan kepercayaan. Beberapa keluarga pasien memindahkan anggota keluarganya ke rumah sakit lain. Tapi yang lebih menyeramkan, cerita-cerita tentang hantu bayi tanpa jari mulai jadi bahan obrolan di luar. Nama rumah sakit itu disebut dengan bisik-bisik penuh takut. Seolah semua orang tahu ada yang mengintai di dalamnya. Sementara itu, Bude semakin tidak waras. Ia jarang terlihat di siang hari, tapi banyak saksi melihatnya di malam hari berkeliaran dengan wajah pucat dan mata kosong. Ada seorang satpam yang bercerita. Ia melihat Bude duduk di bangku lorong dekat ruang operasi tengah malam. Tangannya memeluk sesuatu yang tidak terlihat. Dan mulutnya bersenandung lagu Nina Bobo dengan suara lirih. Ketika satpam mendekat, suara tangisan bayi terdengar jelas. Tapi anehnya, tidak ada bayi di sana. Hanya Bude yang tersenyum samar sambil berkata, "Dia tidak tidur. Dia masih menunggu." Satpam itu keluar dengan tubuh gemetar. Dan sejak malam itu, ia menolak patroli di lantai itu sendirian. Malam Jumat, 3 minggu setelah kejadian, suasana rumah sakit lebih mencekam dari biasanya. Hujan deras mengguyur Palembang, petir sesekali menyambar, membuat listrik beberapa kali berkedip. Di ruang perawatan bayi, sang ibu duduk di samping ranjang, tak bisa tidur. Suaminya tertidur di kursi, kepalanya bersandar di dinding. Suasana tenang hanya sebentar. Lalu tiba-tiba suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini dari lorong luar kamar. Dengan hati-hati, sang ibu membuka pintu. Lorong gelap. Hanya ada cahaya lampu kecil di ujung. Tapi suara itu jelas. Tangisan lirih, putus-putus, terdengar sangat dekat. Ia melangkah pelan. Tapi tiba-tiba hawa dingin menyergap tubuhnya. Dari ujung lorong, tampak sosok bayi merangkak pelan. Bayi itu tanpa jari kelingking. Kulitnya pucat, matanya kosong, menatap lurus padanya. Sang ibu hampir pingsan, menutup mulut menahan teriakan. Tapi bayi itu mendekat semakin cepat. Tangisannya berubah jadi jeritan nyaring yang menusuk telinga.
Saat ia mundur ketakutan, pintu kamar perawatan terbanting keras dari dalam. Suaminya terbangun kaget, langsung berlari keluar, tapi lorong sudah kosong. Hanya ada istrinya yang menangis ketakutan di lantai. Mereka masuk kembali ke kamar dan mendapati perban di tangan bayi mereka terlepas sendiri, jatuh ke lantai. Di jari kecil yang baru saja disambung, terlihat luka terbuka lagi. Darah merembes perlahan. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Bayi sering tiba-tiba menangis keras tanpa sebab. Monitor detak jantung berulang kali berbunyi. Aneh, bahkan sempat menunjukkan garis lurus beberapa detik, padahal bayi itu masih hidup. Suhu ruangan naik turun drastis. Kadang terasa dingin menusuk tulang, kadang panas menyengat. Dokter bingung. Alat dicek berkali-kali, tapi tidak rusak. Beberapa perawat mengaku melihat sosok Bude berjalan di lorong sambil menggandeng tangan seorang bayi. Tapi bayi itu berjalan sendiri dengan kaki mungil. Meski wajahnya kosong dan jari kelingkingnya hilang. Anehnya, saat perawat berlari mendekat, sosok itu lenyap. Namun, bekas jejak kaki kecil selalu tertinggal di lantai. Basah, seolah habis keluar dari kamar operasi yang dingin. Malam terakhir bulan itu, sesuatu terjadi. Hujan deras, listrik padam cukup lama. Hanya cahaya lampu darurat yang temaram menerangi lorong. Sang ayah keluar mencari perawat karena bayinya tiba-tiba menangis keras. Tapi lorong tampak sepi. Ia berjalan, langkahnya bergema. Dari kejauhan terdengar suara roda berdecit. Suara ranjang dorong bergerak sendiri. Ranjang itu muncul dari ujung lorong, bergerak pelan tanpa ada yang mendorong. Di atasnya terlihat bayi kecil berbaring, tubuhnya pucat. Darah menetes dari tangannya yang terpotong. Bayi itu menatapnya dengan mata kosong, lalu membuka mulut lebar-lebar, mengeluarkan jeritan panjang yang membuat kaca jendela bergetar. Sang ayah menjerit, berlari kembali ke kamar. Tapi saat masuk, ia tertegun. Istrinya pingsan di lantai, dan bayi mereka hilang dari ranjang. Hanya ada noda darah kecil di spray. Orang-orang panik mencari. Seluruh ruangan diperiksa. Satpam, dokter, perawat, semua turun tangan. Tapi bayi itu tidak ditemukan malam itu. Hanya suara tangisan yang terus menggema di seluruh lorong. Dari lantai ke lantai, seolah-olah bayi itu menyusuri seluruh rumah sakit. Besok paginya, berita menyebar cepat. Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang kembali jadi sorotan. Kali ini bukan hanya soal insiden medis, tapi cerita horor yang menempel erat. Bayi yang hilang itu akhirnya ditemukan di ruang operasi, berbaring tenang di ranjang yang sama seperti kejadian 3 minggu lalu. Tapi yang membuat semua orang membeku adalah kondisinya. Bayi itu masih hidup, tapi wajahnya pucat, bibirnya biru, dan jari kelingking di tangan yang sama benar-benar hilang, lenyap tanpa bekas sambungan. Sang ibu histeris. Ayahnya jatuh terduduk, tak sanggup berkata apa-apa. Dokter tidak bisa menjelaskan bagaimana bayi itu bisa berpindah dan kemana jari yang sudah mereka sambung menghilang. Sementara itu, Bude tidak pernah terlihat lagi sejak malam itu.
Ada yang bilang ia berhenti dan pulang kampung. Ada juga yang bersumpah melihatnya berjalan keluar rumah sakit sambil menggendong sesuatu yang kecil dan menangis lirih. Rumah sakit itu akhirnya melakukan pembersihan spiritual. Beberapa ustaz dipanggil untuk melakukan ruqyah, doa, dan ritual khusus. Tapi meski doa sudah dibacakan, suara tangisan bayi masih sesekali terdengar di lorong panjang dekat ruang operasi. Terutama jika malam hujan turun deras seperti malam tanggal 3 Februari. Orang-orang Palembang mulai menyebut kejadian itu sebagai kutukan jari bayi. Sebuah pengingat bahwa kesalahan kecil, apalagi yang melibatkan nyawa tak berdosa, bisa meninggalkan jejak yang tak pernah hilang. Dan sampai sekarang, mereka yang pernah bekerja atau dirawat di sana percaya tangisan itu bukan sekadar suara. Itu adalah jeritan dendam seorang bayi kecil yang tak pernah memaafkan. Terima kasih sudah menemani cerita horor kali ini. Ingatlah, kadang sebuah insiden kecil bisa meninggalkan jejak yang tidak pernah hilang. Tangisan bayi di lorong rumah sakit Palembang hanyalah satu dari sekian banyak misteri yang mungkin tak akan pernah terjawab. Apakah itu sekadar sugesti atau memang ada roh yang masih gentayangan menuntut balas atas penderitaannya? Kalau kalian masih mendengar suara tangisan bayi di tengah malam setelah menonton ini, hati-hati. Mungkin dia sedang mencari kalian. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.